Hai semuanya, ketemu lagi di channel Media Boss ID. Kali ini saya mau bahas tentang topik yang lagi hot nih, yaitu cryptocurrency. Sebetulnya cryptocurrency itu kan sudah ditemukan sejak tahun 2009. Nah, kenapa di 2021 ini booming lagi nih topik tentang cryptocurrency? Sebenarnya ini tuh ada kaitannya dengan tingkat melek investasi yang makin tinggi di kalangan retail. Retail tuh investor individual atau grup kecil kayak kita-kita gini, yang modalnya kecil dalam artian nggak mudah lah untuk investor retail bisa menggerakkan market cap suatu saham. Di 2020 kemarin, investasi di saham lagi hits-hitsnya. Nah, karena di awal 2021, bursa saham sudah mulai bergerak normal, maka investor retail mulai mencari alternatif investasi lain yang bisa memberikan cuan cepat dan banyak. Disitulah cryptocurrency datang, contohnya Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, dan lain-lain. Tapi apa benar cryptocurrency sebagus itu? Wah, bisa auto kaya dong. Tunggu dulu, mending kita pahami dulu yuk seluk-beluk cryptocurrency sebelum memutuskan mau invest atau tidak. Akan ada 6 topik nih yang saya mau bahas, yaitu pertama, blockchain dan mining, yang kedua adalah cryptocurrency, yang ketiga, apa sih gunanya cryptocurrency, kemudian yang keempat, istilah koin dan token, yang kelima, investasi kripto, dan yang keenam adalah marketplace kripto. Yuk kita bahas dulu untuk topik pertama, yaitu tentang blockchain. Teman-teman coba bayangkan, misalnya di suatu grup ada 4 orang, yaitu Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Mereka berempat sepakat Alpha akan mencatat transaksi finansial mereka. Di sini Alpha dipercaya sebagai akuntan di antara mereka berempat. Alpha akan mencatat transaksi finansial tersebut di sebuah buku atau ledger. Ledger yang dipegang oleh Alpha sebetulnya beresiko tinggi. Bagaimana kalau Bravo, Charlie, Delta ada yang dengan sengaja menginformasikan transaksi palsu ke Alpha? Misalnya, Bravo bilang ke Alpha bahwa dia sudah bayar utang ke Charlie. Sementara Charlie bilang ke Alpha bahwa Bravo sama sekali belum bayar utangnya. Nah, bagaimana Alpha bisa memverifikasi transaksi mana yang benar? Alpha pun berembuk dengan ketiga temannya tadi. Karena Bravo bersikeras bahwa ia sudah bayar utang ke Charlie, maka dia punya ide. Ya udah, untuk tiap transaksi yang dilakukan seseorang, transaksi tersebut harus disertai tanda tangan digital, alias digital signature. Tapi nggak sembarang tanda tangan digital. Tanda tangan itu hanya bisa dibuat oleh kode rahasia khusus yang diketahui oleh pemilik tanda tangan. Istilahnya secret key. Tapi orang lain tetap bisa kok verifikasi bahwa tanda tangan itu asli dengan cara memverifikasi tanda tangan dengan sebuah kode yang disebut kode publik atau public key. Kode publik berguna bagi Alpha untuk memverifikasi bahwa tanda tangan tersebut beneran tanda tangan orang yang dimaksud. Dari situ akhirnya lebih clear masalahnya. Bravo mampu menunjukkan ke semuanya bahwa transaksi bayar utangnya ke Charlie memang sudah dilakukan. Transaksi itu dibuktikan dengan adanya tanda tangan Bravo dan sudah diverifikasi oleh Alpha bahwa tanda tangannya valid. Oke, satu problem sudah selesai. Alpha pun kembali melakukan pencatatan transaksi seperti biasanya. Tapi muncul lagi nih problem, karena hanya Alpha saja yang mencatat dan memverifikasi transaksi, bagaimana jika suatu hari ledgernya tidak sengaja hilang atau rusak? Atau yang lebih parah, Charlie yang sakit hati karena ketahuan bohong mulai menyebarkan gosip bahwa Alpha bekerja sama dengan Bravo untuk memanipulasi ledger. Ya, sistem pencatatan transaksi secara sentralisasi tersebut dianggap kurang aman, rentan terhadap manipulasi dan juga tidak efisien. Akhirnya Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta sepakat bahwa mereka nggak bisa lagi nih bergantung ke satu orang saja. Setiap transaksi mendingan di-broadcast, sehingga semuanya bisa mencatat setiap transaksi yang di-broadcast itu. Semua orang punya ledger masing-masing. Bisa dibilang sistem pencatatan transaksinya sudah desentralisasi atau terdistribusi. Ledger yang tadinya hanya bisa diisi dan diverifikasi oleh Alpha, sekarang setiap orang sudah punya catatan sendiri. Nah, anggaplah tiap 4.000 transaksi bisa ditulis dalam satu halaman ledger. Maka informasi per halaman tersebut berarti dimuat dalam satu blok. Jika ada halaman berikutnya, maka info di halaman tersebut disimpan dalam blok selanjutnya. Inilah yang namanya blockchain. Oke, sekarang berarti catatannya sudah tersimpan di dalam blok-blok digital yang disebut dengan blockchain.
Tapi ada problem lagi nih, bagaimana ya memastikan bahwa setiap orang memiliki blok yang sama dan benar? Dari situlah muncul ide mengenai proof of work atau bukti kerja. Jadi, tiap satu blok itu selain berisi histori transaksi, juga diberikan 2 sandi. Sandi yang pertama memuat bagian info dari blok sebelumnya atau disebut dengan previous hash. Sandi yang kedua adalah sandi khusus untuk blok itu sendiri atau disebut dengan hash. Sandi kedua itu bisa dibilang sebagai proof of work. Artinya, blok tersebut sudah diberikan stempel selesai dikerjakan. Berikut ini ilustrasinya, di mana setiap blok memiliki previous hash dan juga hash. Serta previous hash itu adalah bagian dari blok sebelumnya. Nah, memberikan hash untuk setiap blok itu nggak mudah. Agar informasi dalam blok tersebut benar-benar aman dan tidak bisa dimanipulasi, maka sandinya juga nggak gampang diketahui. Tiap mau mengetahui suatu sandi, harus ada tuh computational work yang dilakukan. Balik lagi ke Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Mereka berempat bisa aja berlomba-lomba bikin sandinya untuk membuktikan catatan siapa yang paling benar. Tapi mereka juga bisa kok dapat bantuan dari orang lain. Disinilah peran para miners atau penambang. Jadi, mereka akan membantu untuk memberikan sandi bagi tiap blok informasi. Setiap penambang ini kerjanya sendiri-sendiri loh. Jadi, mereka cepet-cepetan dalam memberikan sandi yang tepat untuk setiap blok baru. Kalau berhasil menjadi yang tercepat, miner atau penambang akan mendapatkan reward dari komunitas pengguna blockchain tersebut. Semakin banyak histori transaksi dan computational work yang dibuat untuk blockchain tersebut, maka blockchain-nya juga makin panjang. Blockchain yang terpanjang itulah yang dianggap sebagai ledger yang paling benar. Oke, sekarang saya kasih ringkasannya dulu ya. Tadi kamu sudah dengar beberapa istilah, seperti ledger, artinya buku catatan transaksi. Setiap halaman dari ledger tersebut bisa dicatat secara digital ke dalam satu blok. Jika ada halaman berikutnya, maka info di halaman tersebut akan disimpan dalam blok selanjutnya. Akhirnya membentuk blockchain. Setiap blok harus diberikan 2 sandi agar kontennya tidak mudah dimanipulasi alias immutable. Sandi pertama adalah previous hash atau hash dari blok sebelum, dan yang kedua adalah hash untuk blok itu sendiri. Namanya juga sandi, jadi mesti kasih sandi yang susah dipecahkan biar data di dalam blok nggak gampang dimanipulasi. Butuh pekerjaan komputasi tertentu atau computational work untuk menentukan sandi yang tepat. Miners atau para penambang dapat membantu memberikan sandi yang tepat. Tiap kali berhasil menentukan sandinya, maka miner akan diberi reward oleh komunitas blockchain tersebut. Selanjutnya kita akan membahas topik kedua nih, yaitu cryptocurrency. Nah, blok pertama di dunia dibuat di tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Ini nama samaran aja, kita nggak tahu dia ini laki-laki, perempuan, atau bisa jadi segrup orang. Blok pertama ini disebut sebagai Genesis Block. Catatan transaksi yang dimuat dalam Genesis Block ini berupa transaksi menggunakan cryptocurrency atau mata uang digital yang Nakamoto ciptakan, yaitu Bitcoin. Inilah momen di mana cryptocurrency muncul pertama kali di dunia. Berarti bisa dibilang saat Nakamoto menciptakan Genesis Block, saat itu pula blockchain, cryptocurrency, dan Bitcoin lahir. Pengertian lebih lanjut dari cryptocurrency adalah mata uang digital yang catatan transaksinya disimpan di dalam blockchain. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, cryptocurrency bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Tidak ada nih yang namanya bank. Seluruh transaksi cryptocurrency dicatat dan dipantau dalam blockchain si cryptocurrency tersebut. Tadi saya sudah sampaikan bahwa miner atau penambang yang membantu mencatat transaksi akan diberi reward. Nah, rewardnya itu apa sih? Rewardnya itu ya berupa sejumlah cryptocurrency yang mereka bantu catat itu. Misalnya, cryptocurrency yang dipakai dalam suatu blockchain adalah Bitcoin. Maka, rewardnya untuk miner adalah Bitcoin juga. Tapi, cryptocurrency itu nggak cuma Bitcoin loh. Berdasarkan data dari investopedia.com, per Januari 2021 sudah ada sekitar 4.000 cryptocurrency di dunia. Teman-teman juga bisa lihat daftar lengkapnya di www.coinmarketcap.com. Di situ ada info terkait pangsa pasarnya berapa,
kurs per cryptocurrency, jumlah kripto yang sudah beredar, dan sebagainya. Dari segi market cap, beberapa cryptocurrency terbesar per 28 Februari 2021 adalah Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether, Binance Coin, dan Polkadot. Namanya unik-unik ya. Pertanyaan berikutnya nih, sebenarnya apa sih gunanya cryptocurrency ini? Apa benar bisa dipakai untuk transaksi? Untuk menjawab ini, kita balik lagi ke konsep blockchain. Cryptocurrency ini kan dipakai di jaringan yang sifatnya terdesentralisasi. Semua transaksi bisa langsung dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain, tanpa perlu ada perantara sama sekali. Nggak ada pihak bank, nggak ada pihak kartu kredit, transaksinya akan jauh lebih cepat dan murah, karena nggak ada biaya maupun waktu yang dialokasikan untuk perantara. Transaksi cryptocurrency juga lebih aman karena catatan transaksinya tersimpan dalam blockchain yang immutable, alias tidak bisa dimanipulasi. Ingat kan, tadi ada yang namanya digital signature di tiap transaksi, terus setiap blok ada sandi berupa previous hash dan hash. Teknologi blockchain ini membuat decentralized finance, disingkat menjadi DeFi, bisa direalisasikan. Inilah sistem keuangan baru yang bersifat terbuka atau open finance, dapat diakses semua orang, terdesentralisasi, tidak ada perantara, dan tidak bisa dimanipulasi. Salah satu motivasi dibangunnya sistem DeFi adalah untuk membuka akses keuangan bagi siapa saja, terlepas dari berapa dana yang dimiliki ataupun di mana mereka tinggal. Siapapun yang memiliki koneksi internet dan smartphone bisa mengakses berbagai layanan finansial dalam DeFi. Jadi nggak ada lagi cerita sulit kirim uang karena beda negara, atau kena cas gede banget saat transaksi kredit card beli barang dari luar negeri. Contoh DeFi yang baru-baru ini lagi booming adalah Tetpol Finance. Blockchain yang dipakai adalah blockchainnya Ethereum. Di Tetpol Finance, pengguna bisa langsung melakukan simpan pinjam menggunakan aset kripto yang ada di blockchain Ethereum. Artinya, seseorang bisa melakukan investasi ke suatu bisnis dengan memakai aset kripto. Sama aja kan kayak invest uang di perusahaan yang ada di bursa saham. Bedanya di Tetpol nggak ada yang namanya bursa efek. Perusahaan sekuritas, bank kustodian, atau pihak perantara lainnya. Open access aja langsung antara dua pihak. Blockchain Ethereum ini memang utilisasinya gede banget teman-teman. Kenapa? Karena mereka memberlakukan yang namanya smart contract di dalam blockchain-nya. Misalkan ada kegiatan asuransi yang dibangun di blockchain Ethereum, maka semua syarat dan ketentuan yang biasanya ada di dalam kontrak asuransi, itu semua bisa dijadikan bahasa pemrograman. Jadi kalau ada suatu syarat yang terpenuhi di dalam kontrak tersebut, otomatis langsung muncul outputnya. Namanya juga smart contract, alias kontrak yang pinter, bisa mikir sendiri. Contoh, kalau mau klaim asuransi, nggak perlu lagi tunjukkan kartu asuransi, tanda tangan di form klaim, gesek kartu asuransi, lalu menunggu selama beberapa waktu untuk pihak asuransi verifikasi klaim. Dengan smart contract, begitu suatu kondisi terpenuhi, maka klaim asuransinya langsung cair. Nggak hanya Ethereum yang memanfaatkan konsep smart contract, beberapa blockchain lain juga mulai memberlakukan smart contract di dalam jaringan mereka. Contohnya Qtum, Neo, dan Cardano. Jadi kalau ada yang nanya apakah cryptocurrency ini ada nilai realnya? Tentu ada. Bisa dipakai seperti mata uang biasa untuk investasi, simpan pinjam, pembayaran barang atau jasa di jaringan blockchain si kripto tersebut. Saat ini yang paling banyak dikembangkan yaitu tadi, layanan simpan pinjam dengan aset kripto. Untuk barang real, per awal Februari 2021 kalau kamu googling ada berita nih, bahwa beli mobil Tesla bisa pakai Bitcoin loh. Misalkan kamu belum yakin dengan nilai real dari cryptocurrency, tapi kamu mau coba beli dulu dikit, boleh aja. Dan kalau nggak pede untuk berlama-lama pegang aset kripto, kamu bisa tukar lagi ke mata uang konvensional. Tapi perhatikan ya, untuk investasi cryptocurrency mendingan dari awal kamu pilih cryptocurrency yang kursnya kuat, market cap-nya besar, dan komunitas blockchain di balik cryptocurrency itu juga luas. Karena penggunaan cryptocurrency tergantung dari komunitas blockchain yang mendukung mata uang digital tersebut. Oke, selanjutnya saya akan bahas nih istilah koin dan token. Tadi saya sempat bilang kalau mata uang kripto itu kan bisa sampai 4.000 lebih, tapi nggak semuanya punya blockchain sendiri loh. Artinya, pencatatan transaksinya bisa aja numpang di blockchain mata uang lain. Loh, kok bisa ya? Iya, seperti memperkenalkan mata uang baru aja ke dalam suatu komunitas yang sama. Nah, kalau koin seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance, itu semua punya blockchain masing-masing.
Tapi kalau teman-teman dengar kata token, itu berarti cryptocurrency yang numpang di blockchain lain. Contohnya di Ethereum, ada istilah token ERC20. Apakah yang namanya token itu jelek? Kan numpang di blockchain lain? Belum tentu. Kalau token itu terus dipakai dan menunjukkan value-nya di komunitas blockchain tersebut, tentunya token itu jadi bernilai juga. Jadi di dunia cryptocurrency, kata kuncinya adalah mata uang digital itu harus bisa menunjukkan nilai. Cara membuatnya jadi bernilai itu gimana? Apa kalau dipom-pom terus dia akan bernilai? Ya nggak bisa gitu. Programmer yang menciptakan koin atau token tersebut harus konsisten berniat baik atau good faith dan mengembangkan penggunaan koinnya untuk berbagai hal yang bermanfaat. Misalkan tadi untuk simpan pinjam, galang dana, dan lain-lain. Kalau misalnya bikin koin atau token untuk tujuan menipu, ya suatu hari atau mungkin nggak sampai hitungan hari ya, koin atau token itu bisa langsung kehilangan nilainya di komunitas blockchain. Dan nggak ada yang percaya untuk pakai koin atau token tersebut. Istilah untuk aset kripto yang tidak mempunyai nilai apapun adalah shitcoin. Oke, sekarang kamu udah paham mengenai blockchain, cryptocurrency, dan manfaat cryptocurrency, serta istilah koin dan token. Sekarang, apakah kamu siap untuk menjadikan kripto ini sebagai instrumen investasi? Yuk kita bahas. Secara teknologi memang bagus banget potensi kripto ini, apalagi kalau blockchain community di baliknya itu kuat dan terus berkembang. Saran saya, kamu bisa coba dalam jumlah kecil dulu, sekitar 10-20% deh dari uang yang tidak bergerak. Kalau punya uang dingin sebesar 10 juta, maka bisa coba invest 2 juta. Kok kecil banget sih? Iya, soalnya high risk. Dengan sistem yang terdesentralisasi, perdagangan cryptocurrency bisa sangat fluktuatif loh. Supply dan demand-nya diserahkan sepenuhnya ke pasar, sehingga nilainya bisa turun naik kapan saja. Udah gitu, trading kripto berjalan 24 jam non-stop setiap hari. Jadi mesti waspada terus. Kalau kamu berniat invest besar-besaran, misalnya 50% dari uang dingin kamu mesti baca-baca dulu ya tentang tren market kripto gimana, potensi dan kondisi terkini dari koin yang kamu minat invest. Dan pastinya siap-siap rajin liatin grafik kriptonya ya. Resiko scam dan hacking dompet digital juga ada. Makanya pilihlah marketplace kripto yang aman dan terpercaya. Pertanyaan selanjutnya, marketplace kripto di Indonesia ada apa aja nih? Ada banyak teman-teman, yuk kita bahas. Kalau dilihat dari top 5 berdasarkan jumlah user, marketplace kripto yang terkenal di Indonesia adalah Indodax, Luno, Rekeningku.com, Toko Kripto, dan Pintu. Kalau saya sendiri pakai 2 marketplace, yaitu Rekeningku dan Toko Kripto. Faktor pertama karena reputasi perusahaan. Kedua, tingkat keamanan. Yang ketiga, trading fee yang murah. Dan yang terakhir adalah kelengkapan jenis-jenis kripto yang diperdagangkan di setiap marketplace. Untuk yang baru pertama kali invest di kripto, nanti jangan kaget ya. Kalau kalian mesti deposit uang rupiah kalian atau istilahnya uang fiat ke rekening di marketplace tersebut. Beda dengan saham, di cryptocurrency nggak ada yang namanya bank kustodian. Setelah kita deposit uang, lalu kita akan membuat yang namanya dompet digital. Disitulah baru kelihatan jumlah uang rupiah yang kita depositkan tadi. Dan silakan langsung mulai beli aset-aset kripto. Kalau udah beli aset kripto dari marketplace, maka uang kriptonya juga langsung masuk ke dalam dompet digital itu. Tentunya nanti kita bisa kok mencairkan kembali aset kripto ke mata uang rupiah dari dompet digital ke rekening kita sendiri. Oke deh teman-teman, saya udah kupas tuntas nih terkait cryptocurrency. Kita udah bahas mulai dari blockchain, mining, cryptocurrency, manfaat cryptocurrency, koin, token, marketplace kripto, dan strategi investasi di kripto. Semoga penjelasan saya hari ini bermanfaat dan teman-teman makin paham nih mengenai topik ini. Hope you like this video, hope you find this useful. Klik like and subscribe dan kalau mau diskusi bisa langsung komen ya. See you!